Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenankanlah kami untuk mengenalkan diri. Untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syaban. Nama saya Aldisyah Bidang Samala Dewi. Nama saya Novel Yunani Fakri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul dampak buruk bagi korban tindakan catcalling. Latar belakang catcalling secara sederhana diartikan sebagai godaan, siulan, teriakan, komentar, bahkan tatapan mata yang bersifat seksual yang biasanya dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh laki-laki yang lewat di jalan atau biasa disebut street harassment. Bernard Scalfer menyatakan bahwa ketika perempuan di jalan sering mengalami pelecehan dan tidak memandang umur, pakaian, atau ras sekalipun, pelaku biasanya melakukan catcalling dengan spontan dan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar, sepele, dan hanya bercanda untuk mendapatkan perhatian dari si korban. Bahkan tak banyak dari perilaku yang menganggap perbuatan tersebut adalah pujian. Pada dasarnya, perilaku catcalling sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang menganggap catcalling hal yang biasa, apalagi bagi para pelakunya. Hal tersebut terkadang hanya dianggap sebagai bahan candaan. Faktanya, perilaku ini merugikan korbannya, bisa berdampak buruk bagi psikologis seseorang, seperti menjadi pendiam, tertutup, tidak ingin bergaul, hilangnya rasa kepercayaan diri, bahkan hingga depresi. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan catcalling? Kedua, bentuk-bentuk catcalling apa yang sering didapatkan oleh remaja? Ketiga, apa penyebab catcaller melakukan catcalling? Dan yang terakhir, dampak apa saja yang ditimbulkan dari catcalling? Pengertian catcalling. Dalam Kamus Oxford, catcalling diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Pengertian lain tentang catcalling adalah melakukan hal-hal bertendensi seksual, biasanya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit, termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar biasanya kepada perempuan yang lewat di jalan. Selain itu, pengertian catcalling adalah menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang itu tidak nyaman. Salah satu contohnya seperti, "Hai cantik, mau kemana nih?" Bentuk-bentuk catcalling. 1. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual di dalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual. 2. Bersiul-siul yang berorientasi seksual. 3. Menyampaikan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut yang membuat orang tidak nyaman. 4. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang. Dampak catcalling terhadap korban. Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini diantaranya ditandai dengan gejala sulit tidur dan berkurangnya selera makan. Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Banyak korban berpendapat bahwa panggilan adalah bentuk catcalling yang banyak atau sering dilakukan oleh catcaller. Contoh bentuk panggilan tersebut yaitu neng, cantik, atau ganteng, cewek atau cowok, dan masih banyak lagi. 2. Sebagian besar responden berpendapat bahwa penyebab catcaller melakukan catcalling adalah karena korban memiliki paras yang cantik atau tampan. Tidak sedikit catcaller yang menganggap bahwa panggilan-panggilan itu hanyalah keisengan saja. Banyak korban akan kepikiran setelah mendapatkan catcalling, meskipun aksi pelecehan ini masih sering ditemukan sehari-hari.
Banyak korban malah diam saja, tapi banyak juga yang merasa kepikiran dan ketakutan, bahkan kejadian tersebut bisa membuat korban trauma. Kesimpulan, dari pemaparan yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa catcalling adalah suatu tindakan pelecehan seksual yang sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Tetapi, banyak masyarakat yang menganggap catcalling adalah hal yang biasa, apalagi bagi para pelaku yang menganggap hal tersebut hanya sebuah bahan candaan. Faktanya, perilaku ini memiliki dampak yang sangat negatif bagi si korban. Contohnya, korban akan merasa risih, takut, marah, dan ketika korban mengalami catcalling, berkali-kali akan mengalami trauma. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari tahu dari berbagai sumber, diketahui bahwa permasalahan utamanya adalah pelaku catcalling yang tidak mengetahui adanya istilah catcalling. Padahal mereka seringkali melakukannya. Selama perilaku tidak tahu dan tidak sadar bahwa catcalling memiliki dampak psikologis bagi si korban, maka mereka akan melakukannya hal tersebut terus-menerus. Demikian presentasi dari kami, semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.